Shin Tae-yong resmi panggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi nanti. Apakah termasuk Martin Paes dan Ale Roumanie? Saksikan selengkapnya di sini. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dari total pemain yang dipanggil, 12 berasal dari kompetisi lokal BRI Liga 1, sementara 14 pemain lainnya adalah pemain yang berkarir di luar negeri. Beberapa nama yang sudah sering tampil bersama timnas, seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Nathan Choi Aon, Justin Hubner, dan Pratama Arhan kembali dipercaya untuk memperkuat skuad. Namun, Justin Hubner dipastikan absen karena akumulasi kartu dan posisinya digantikan oleh Jordi Amat, pemain senior yang juga berkarir di luar negeri. Menariknya, ada satu nama yang masih menjadi teka-teki bagi penggemar sepak bola Indonesia. Spekulasi pun mencuat bahwa Ula Roumanie, striker yang kini bermain untuk FC Utrecht, dan kiper Martin Paes sedang dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ula Roumanie sendiri mencuri perhatian publik setelah mencetak gol cantik yang membantu FC Utrecht meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dengan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa pemain abroad yang dipanggil dapat memberikan kontribusi besar dalam dua laga penting ini, demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah Ula Roumanie akan menjadi kejutan baru di skuad Garuda? Kita tunggu kabar selanjutnya. PSSI bocorkan hasil sidang Martin Paes. Menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, keberadaan Martin Paes di timnas senior Indonesia semakin menjadi perdebatan hangat. Kiper yang saat ini membela klub Dallas FC tersebut awalnya diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, peluangnya untuk bergabung semakin menipis. Penentuan kelayakan Martin Paes untuk bermain bagi timnas Indonesia kini tergantung pada hasil sidang Court of Arbitration for Sport, CAS. Hingga kini, jadwal sidang tersebut belum jelas, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung timnas. Kasus ini terkait partisipasi Paes di timnas Belanda U21, yang telah melewati batas usia yang diizinkan oleh FIFA untuk pindah tim nasional. Bung Ropan, pengamat sepak bola, menyatakan keraguannya terhadap kemungkinan Paes memperkuat Indonesia dalam dua laga penting tersebut. Dalam kanal YouTube-nya pada Kamis, 15 Agustus 2024, ia mengatakan, sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah bisa ikut atau tidak, Martin Paes. Belum ada kabar. Info terbaru yang A1. Saya sendiri ragu, dia bisa lawan Arab dan Australia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebelumnya mengumumkan bahwa sidang CAS terkait kasus Paes dijadwalkan pada 15 Agustus 2024, dengan hasil yang diharapkan keluar pada 18 Agustus. Namun, ketidakpastian jadwal sidang ini membuat masa depan Paes di timnas Indonesia semakin tak menentu. Dengan situasi ini, penggemar sepak bola Indonesia harus menunggu hasil sidang CAS untuk mengetahui apakah Paes bisa memperkuat timnas dalam laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot kembali tak dipanggil. Polemik dengan Shin Tae-yong berlanjut. Kendati belum ada pengumuman resmi mengenai nama-nama pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul spekulasi tentang beberapa pemain yang kemungkinan besar akan memperkuat skuad Garuda. Salah satu nama yang dipastikan akan kembali ke timnas adalah Jordi Amat, yang sudah menyelesaikan hukuman saat melawan Filipina. Namun, Justin Hubner harus absen karena akumulasi kartu saat menghadapi Arab Saudi. Namun, perhatian terbesar tertuju pada absennya Elkan Bagot dari daftar pemain yang akan dipanggil. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengindikasikan bahwa bek berusia 22 tahun tersebut belum masuk dalam rencana pemanggilan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan. Hal ini disinyalir masih berkaitan dengan permasalahan internal antara Bagot dan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut Sumarji, Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia.
Pernyataan ini memunculkan kembali polemik yang sudah berlangsung cukup lama antara kedua pihak. Justinus Laksana, yang dikenal sebagai Coach Justin, turut memberikan komentarnya terkait polemik ini. Menurutnya, masalah antara Elkan Bagot dan Shin Taeyong lebih banyak disebabkan oleh perbedaan budaya. Coach Justin meminta Shin Taeyong untuk menurunkan egonya dan menyelesaikan masalah ini secara profesional. Miskomunikasi di antara dua orang ini saya lihat lebih ke perbedaan budaya. Shin Taeyong merasa, negara butuh lo. Mungkin ini perbedaan budaya Barat dan Asia, sehingga nggak perlu dijauh-jauhi lah, ujar Coach Justin dalam kanal YouTube-nya, Hassani Corner S. Polemik antara Elkan Bagot dan Shin Taeyong dimulai saat babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ketika itu, Bagot tidak merespons panggilan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia, yang memicu kemarahan Shin Taeyong. Sejak itu, Bagot seringkali tak dipanggil dalam beberapa laga penting Timnas. Penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap masalah ini dapat segera terselesaikan sehingga Elkan Bagot dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang. Bagaimanapun, kerjasama yang solid antara pemain dan pelatih sangat dibutuhkan demi keberhasilan Timnas dalam kompetisi internasional. Dimas Drajat kembali dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Bandung. Kabar baik datang untuk striker Persib Bandung, Dimas Drajat. Penyerang berusia 27 tahun ini kembali mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan ini diumumkan melalui laman resmi klub Persib Bandung pada Kamis, 15 Agustus 2024. PSSI memanggil saudara Muhammad Dimas Drajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026, tulis surat resmi dari PSSI yang diunggah di laman tersebut. Bagi Dimas Drajat, pemanggilan ini bukanlah hal yang baru. Sejak 2022, mantan pemain Persikabo 1973 ini sudah sering dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dan beberapa kali dipercaya menjadi starter oleh pelatih Shin Taeyong. Meski Timnas Indonesia kini banyak dihuni pemain keturunan seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, Dimas hampir selalu masuk dalam skuad nasional, kecuali jika mengalami cedera, menurut data dari Transfermarkt.co.id. Penyerang setinggi 178 cm ini telah mengoleksi 13 penampilan bersama Timnas Senior Indonesia dan mencetak 6 gol. Menariknya, di bawah arahan Shin Taeyong, Dimas Drajat menjadi top skor sementara Timnas Indonesia, yang mungkin menjadi alasan utama mengapa ia kembali dipanggil. Meski begitu, lini serang Timnas Indonesia masih dinilai belum optimal, dan belum ada penyerang yang benar-benar menjadi andalan sebagai pencetak gol utama. Dimas Drajat sendiri diharapkan bisa menawarkan opsi tambahan bagi Shin Taeyong dalam meramu strategi. Selain sebagai penyerang, Dimas juga dapat dimainkan di posisi winger kanan, menambah nilai tambahnya sebagai pemain yang versatile, karakteristik yang sangat dihargai oleh Shin Taeyong. Dengan pemanggilan ini, penggemar sepak bola Indonesia berharap Dimas Drajat bisa membantu Timnas dalam menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan Arab Saudi dan Australia.